Tahu nggak? Gue nggak fokus sama itu. Cuman ternyata Evita bilang kalau yang di belakang itu masih ada dan dia pindah ke tempat kita yang lagi syuting sekarang. Yes, di depan. Iya. Oh berarti. Kalau gitu gue juga bisa pro dong. What's up guys? Back again di Toxic FM. Hari ini ada bintang tamu yang sangat cantik. Dia adalah seorang penari. Kalau misalnya kalau ada acara tuh dia suka ngisi acara. Perkenalkan, namanya dia adalah Evita Floriana. Evita, dia adalah salah satu murid gua di salah satu sekolah ternama di Jakarta Selatan. Terus pertanyaan kita ngomongnya gua lu aja ya. Iya, gua lo. Oke. Pertanyaan gue tuh satu. Ini pribadi ya, belum yang ke yang lain-lain ya. Oke. Dulu kan lu rambutnya panjang. Terus kenapa akhirnya harus dipotong pendek? Kalau boleh ceritain kenapa tuh? Ada banyak alasannya sih Kenapa sebenarnya. tuh? Kayak semisal lagi. Kayak pertama kayak boros hair care gitu. Sampo. Ya, sampo dan minyak-minyak lainnya. Abis itu yang kedua emang karena berat gitu loh di kepala, harus nyisirin sampai bawah gitu. Iya, dulu dia rambutnya panjang banget ya? Iya. Sampai pinggang? Iya, pinggul. Oh, sampai pinggul. Terus, apa lagi tuh? Yang ketiga lebih ke horor sih ini. Kenapa emang? Kayak dulu rambutnya tuh pernah disukain sama setan gitu. Seriusan? Iya, cewek. Enggak, taruh. Disukain sama disukain sama setan katanya. Iya. Nggak, kok bisa rambut Cewek disukain juga. setan? Kok Jadi bisa rambut disukain setan? Setan cewek itu tuh dia rambutnya apa yang namanya? Gimbal gitu loh. Tapi bisa lihat. Iya, gelombang. Iya. Hah? Nah, itu tuh datang ke depan rumah karena kan di rumah itu udah ada tolak bala gitu kan. Maksudnya tolak bala tuh tolak bala tuh apa tuh? Ada apa ya? Gue nggak ngerti lagi. Pokoknya kayak di keluarga gitu biar nggak pada masuk. Jadi dari keluarganya dia tuh udah ada yang ngejaga, ngerti nggak sih? Enggak, ya maksudnya Ngejaga benda atau? Iya, benda. Entah dari benda, bisa dari benda atau dari kiriman gitu, bisa sih ada yang Oh. Iya, kalau dari rumah tuh kayak apa ya? Padi-padian gitu ditaruh di pintu. Dipajang Itu kan gitu? ada juga tuh. Dipajang? digantung gitu kan? Ditempel gitulah. Ada baca-bacaannya atau? Ada pasti. Nggak tahu kalau itu. Pasti ada. Kalau itu gue tahu, soalnya dulu di rumah gue juga pernah tuh setiap di atas pintu itu dikasih ayat-ayat, tapi tulisan Arab gundul, tau nggak? Ya, Arab gundul. Itu kayak gitu, semacam kayak gitu. Nah terus dicabut gara-gara. Ada yang digantung, ada yang cuma disimpan doang di mana gitu. Ya kayak di lemari atau di mana gitu juga bisa buat Oh, taruh-taruh. itu tolak bala namanya. Ya, Buat ngejaga lah ya. biar nggak banyak setan masuk gitu loh. Itu ini gue jadi ke bawah-bawah nih. Itu ngikutnya dari kapan itu dia? Dia nggak ngikut, dia kayak datang ke rumah, ke depan rumah. Nah, terus dia tuh tiba-tiba pas gue pulang, kan rambut gue posisi masih panjang. Itu tuh rambut gue tuh dulu bagus banget kan. Iya, emang sih rambutnya terus bagus. berkilat gitu. Iya. Ya, dia tuh punya rambut tipikal yang gelombang, terus Ngembang gitu ya? Ngembang, iya ngembang. Terus separohnya tuh bawahnya kayak kebakar-kebakar gitu. Nggak tahu. Iya, tapi kayak separoh. Kan misal panjang gini. Separohnya ini kebakar. Bukan di ujung banget, tapi udah setengahnya mau kepotong. Iya, cuma sebelah sininya masih panjang. Sininya tuh kayak apa? Angus gitu ya? Angus gitu, kebakar. Tapi itu dari kelas berapa? Dia ada. Itu dia datang abis itu pergi gitu sih, nggak tahu didiemin mungkin. Dari SMP, SD atau SMK Enggak, itu udah? pas mulai masuk gitu. Ngikuti dari mana? Dia datang ke rumah. Oh, nggak tahu ngikuti dari mana? Nggak tahu. Asal dari Iya. mana nggak, atau kayak ini kan biasanya kan kalau orang kayak apa namanya kesurupan, ini lo habis lewat sini nih yang lewat Iya, sini. biasanya kan gitu tuh. Nah kalau lo itu dia dari mana? Nggak tahu, kayak tiba-tiba di depan rumah. Abis itu pas gue mau masuk, gue otomatis notice kan dia kayak Iya. gini. Terus gue dalam hati, karena gue kalau komunikasi gitu dalam hati kayak Bisa. iya lumayan bisa.
Tapi kalau misalnya cerita kayak gitu, gue kan punya adik cewek ya. Adik gue seumuran lu berarti adik gue. Pak, adik bapak sekolah di Nol 10 masih SD-nya? Iya. Kayak saya tuh, Pak. Hah? Sekolahnya satu sekolah Ya saya. sempit gue. Ya iya emang sempit dunia. Bang, Dulu waktu juga aku mirip siapa lagi? Iya. Pas dia saling sama dia. Iya lah, dia nggak mirip, nggak terlalu jelas. Kan aku Beda kalau cewek cowok. Oh kalau iya. Kan Vina tuh masih sama, cuman bedanya kalau sekarang dia kurus, dulu tuh dia badannya kayak Shaila, gempal gitu. namanya Vina kayak Vina. adik gua. Nah kan, Serius kayak adik gue nama gue, nama adik gue Vina. Jangan-jangan adik kita sama lagi. Jangan-jangan dia adiknya dia juga. Gimana tuh? Kalau dulu adik gue itu kayak punya teman kecil gitu loh. Gue juga punya. Tapi masih bisa lihat kan sampai sekarang? Iya. Kalau dia tuh Ketutup. udah nggak bisa lihat itu gara-gara apa ya? Kadang tuh di sini kan ada di samping rumah gue nih ada gang buat naruh sepeda, naruh jemuran gitu. Nah dia kadang suka ngobrol di situ sama temennya Ngobrol gitu. langsung gitu. Ingat ya ngobrol aja dia duduk tapi ada temen main. iya kayak punya temen. Oh, Nah iya, dulu kan kalau merhatiin namanya anak kecil mungkin imajinasi ya. Ternyata kalau kata orang itu dia lagi ngobrol sama teman kecilnya. Kalau kita kan bilangnya ngobrol sama Ari-Ari ya. Nah kalau ini nggak teman kecil. Hari itu waktu masih bayi. Nah. Kalau udah gede ya itu baru sama teman kecil gitu. Terus yang ini jadi cerita horor nih kita. Ini gue kan kalau tidur di sini nih. Ini kan tempat jemur di luar. Kalau adek gue masuk ke kamar, dia selalu bilang itu di belakang ada siapa sih? Dia selalu bilang kayak gitu. Nah tapi semenjak itu di belakang itu maksudnya ini ya. Di belakang. Jendela itu kan. Iya dari jendela itu kan dulu soalnya posisinya kasur, ini jendela nih, kasur, meja komputer. Jadi kalau dia masuk dari sini, dia kan pasti selalu ngeliatnya ke jendela dulu, Oh, iya. baru ke sini. Terus dia nanya, itu di belakang ada siapa sih? Nah, ya kalau gue kan nggak bisa ngeliat ya, orang nggak ada siapa-siapa, kenapa sih? Nggak apa-apa kayak tadi ada yang ngeliatin gitu. Dia tuh kayaknya SD deh, kelas 5, kelas 6 itu dia udah nggak bisa ngeliat deh. Nggak. Itu SD kelas 5, kelas 6 tuh dia udah nggak bisa ngeliat kayak gitu. Tapi lu masih bisa kan sampai sekarang? Kalau gue TK itu masih bisa lihat. Cuma kalau kayak SD gitu kayaknya nggak bisa. Kayak ditutup gitu loh, ditutup. Nah terus pas SMP itu kebuka lagi, mau ditutup nggak bisa. Oh, berarti Udah nggak bisa. kalau gue pernah dengar nih kasusnya, berarti lu ada keturunan? Mbah gue dukun. Iya, biasanya ada kayak gitu, ada yang keturunan. Dukun. Tapi udah meninggal sih. Iya, biasanya ada yang keturunan kalau mau Berarti di kalau kayak gitu bilangnya indigo atau ada IndiHome. indra keenam atau apa gitu? Apa ya? Kalau kamu sebutannya apa? Ada bahasa tertentunya nggak gitu? Kan kita nggak tahu. Cuma ngomong bisa lihat aja. Oh, ngomongnya bisa lihat aja. Kan ada nih kalau lihat di film-film ya, kayak dari Danur gitu. Dia tuh kalau biasanya kalau yang bisa lihat tuh dia tulang rusuknya dia itu longgar. Nggak tahu, nggak pernah. Katanya ya, makanya kenapa orang yang suka kesurupan, yang suka bisa lihat, itu katanya tulang rusuknya Gue longgar. kepikiran itu. Kan kata dia tulang rusuknya longgar. Coba ada rapid. Nanti kan pakai baju itu ditempel di situ. Kayak ini ceritanya dia kemarin si Asya kan pernah dirapit. Iya ronsen biar tahu tulang rusuknya longgar apa enggak. Ya nggak gitu. Takutnya bautnya kendor. Tapi itu jadi gue nanya-nanya aja deh, tapi gue penasaran nih apa itu. Ya udah nggak apa-apa. Tanya aja, tanya. Tanya aja kan Orangnya itu. biar kita ada ngobrol. Tapi kalau aura orang bisa lihat nggak? Kayak aura-aura. Iya. Atau nggak kayak Misalnya nih kayak dia kayak gue auranya berantakan gitu. Auranya mistis nih. Kayak gitu. Nggak, ini fun fact gue kalau misalnya di luar sekolah kayak gini ya malu-maluin orangnya. udah tahu. Kaget ya? Enggak terlalu kaget. Kalau apa namanya? Kalau gue ya memang begitu aslinya sebenarnya. Kalau di sekolah karena harus profesionalitas sebagai guru dan murid, jadi ya udah kayak gitu. Karena pengennya ya guru di luar punya kehidupan lain di luar profesi gitu. Kayak harus profesional. Iya, pengennya kayak gitu. Kan soalnya ya karena memang udah terbawa dari dulu kali ya. Soalnya kan ya masa
guru doang gitu di Bapak, pengen kayak pegawai bank ya. Masa iya pegawai bank gitu, guru-guru kesehariannya juga dia juga orang normal pada umumnya punya hobi. Masa iya lu tiap ketemu kan Rio, Pak, yang lu pelajaran kemarin Iya kan nggak enak. Iya. Apalagi lagi liburan nih suasana gitu. Saya belum kerjain PR. Iya. Kok saya belum hafalan, Mama? Iya. Iya, kok kalau tepat bisa tadi. Gitu. Nah kalau kamu mau sambil makan nggak apa-apa, makan aja ya. Iya. Minum aja. Soalnya, lu minum dulu. Nah, kan kalau misalnya lu kan katanya nenek lu dukun kan? Itu tuh biasanya kalau misalnya nenek dukun tuh ada kayak, nih gua kasih nih, ntar lu jadi dukun gitu. Oh, kayak ini ya, apa namanya? Apa sih namanya? Iya kayak warisan. Iya, warisan kayak penyerahan tahta gitu ya. Inian, jadi kan anaknya, aduh, ini mana? Dia banyak banget istri sih. Hah? Iya. Gimana? Berarti Mbah gue banyak banget istri. tunggu. Tadi kan nenek lu ini dukun. Kakek. Oh, kakek. Dia bilang Mbak. Oh, mbah ya? kakek. Enggak, soalnya gue pikir mbah itu nenek. Iya. Kakek. Terus istrinya ada berapa? Nggak tahu. Banyak. Nenek lu yang ini? Istri pertama. Iya. Itu Mbah atau Uyut? Mbah. Oh, Mbah. Kalau Mbah itu berarti Mbah itu nenek orang dan tuanya. orang Iya. masih deket gitu. Kalau Uyut kan istilahnya masih jauh ya. Iya, jauh. Ini deket banget. Nah, mbah ini kan yang punya yang punya keistimewaan nih. Ya. Terus ibunya nyokap lu atau bokap lu nih? Mbah ini dari siapa? Mama. Dari mama. Iya, dari mama. Berarti ibunya nyokap lu itu nenek yang nomor, istrinya dia yang nomor, istrinya mbah lu yang nomor. Oh, maksudnya? Kan mbah ini orang tuanya nyokap lu kan? Berarti kan mbah lu ini punya istri banyak kan tadi tuh? Iya. Nah, ibunya nyokap lu itu, nenek lu tuh maksudnya yang ke nomor berapa? Mama gue anaknya mbah gue yang nomor berapa? Istrinya nomor berapa? Istrinya nomor 1. Oh, istrinya nomor 1. Kalau mama gue bontot. Oh, dia punya berapa anak tuh berarti ya? Tahu. Ya udah lu langsung ngomongin Terus yang ya ada nggak kayak gitu misalnya, nih saya serahkan gitu keahlian saya untuk kamu supaya. Nggak ngomong, cuma dia tuh kayak tiba-tiba meninggal gitu. Hah? Iya, semua orang juga kayaknya tiba-tiba meninggal. Tapi dia tuh meninggalnya tuh tahu kalau dia mau meninggal, kan kalau orang pintar gitu kan. Kalau mau meninggal pasti bilang. Nggak bilang sih, maksudnya kayak tahu. Ngasih aba-aba gitu ya. Nah, aduh lupa tadi ngomong apa ya. Jadi aku nganterin ini dulu ya. Oke. A few moments later. Nah, Mbah ya, tadi mau ngomong apa tuh? Yang iya tadi yang Asia tanya kayak Oh, kayak warisan, iya. jadi kayak mbah gue kan punya anak 3 dari Istri yang pertama. ya istri mbah gue. Nah, mama gue kan bontot. Tapi cucunya yang semuanya tuh nggak ada keturunan buat ngelihat. Berarti Jadi yang ngelihat itu keturunan dari mama gue. dan itu lo. Ada gue, kakak gue. Oh, lu berapa bersaudara? 3. Oh, 3. Berarti lu anak tengah. Iya. Terus kakak gue tuh buat sekarang tuh udah nggak bisa ngelihat gitu loh. Biasanya kayak ngerasain doang. Iya. Kayak Iya. itu ada di situ. Iya. Kalau adik gue nggak tahu, mungkin masih kecil. Umurnya? Nggak tahu. Lah, 2011. 12 tahun. 12 tahun ya? Iya, 12 tahun. 12 tahun. Lu umurnya berapa? Itu. Oh, 17 ya mereka ya? Oh iya. Tapi adik gue belum punya KTP dah. Bikin lah. Oh, dia udah 17-nya ntar tahun ini dia, bulan Juli. Iya, gue juga. Oh iya, sama berarti kayak adik Ini gue. habis bikin KTP. Oh, ya Allah, gue kata gue beneran ngitung ke meja. Oke, it's okay. Terus. Nah, kalau sekarang bisa ngelihat secara, kan kalau kayaknya kalau yang kayak gitu-gitu kan karena semakin bertambahnya usia, biasanya penglihatannya jadi berkurang tuh. Yang tadinya cuma bisa ngeliatnya full gitu bentuknya segala macam. Sekarang itu bisa ngeliat full atau cuman kayak sekelebat. Kalau gue sendiri kayak bisa lihat, Bisa lihat kayak bentuknya. tapi nggak sejelas itu. Nggak sejelas dulu atau emang dari awal begitu? Dari awal begini. Oh, dari awal begini. Cuma kayak bisa. Di situ ada bentuknya ini. Udah. Tapi
kayak semisal jelasnya gimana gitu atau latar belakangnya gimana itu belum tahu, masih belum tahu. Oh, tapi pernah ngajak ngobrol nggak? Kan gue dulu Pasti ya ada. ada Pernah nggak, maksudnya kayak lu yang nanya duluan gitu, kamu ngapain di sini sering gitu? kayak semisal di depan rumah tadi yang pas rambut itu Tapi sekarang masih ada nggak? udah nggak ada. Semenjak potong rambut? Kok bisa horor gitu sih? Aduh jangan ya. Semenjak potong rambut? Atau dia hilang kapan? Jadi kayak diemin gitu, kayak diusir gitulah Sama? sama gua. Oh, bisa kayak sana-sana gitu? Iya, cuma kayak sana gitu. Jangan ganggu doang gitu? Soalnya dia tuh kayak cuma mampir doang gitu loh. Tapi, oh iya, kan tadi kalau ada di rumah, dia tiap hari di situ. Maksudnya kayak lu pulang sekolah nih misalnya tadi jam 2:30. Dia di situ sampai lu berangkat sekolah, sampai paginya lagi gitu atau? Iya ada. Cuma gitu. dia cuma kayak 2 harian gitu doang. Oh, habis itu nggak ada. Pas gua pertama ketemu, gua tanya dong, kenapa kesini gitu dalam hati. Terus dia bilang gini, dia kan sambil duduknya tuh duduk kayak gini, kakinya di atas gini, tangannya gini. Oh, Terus dia bilang, kan kalau hantu tuh ngomongnya lembut kan, ada yang lembut gini. Terus dia bilang gini, rambut kamu bagus banget gitu, aku mau gitu. Terus ngapain sih, nggak jelas, gue jawab gitu. Nggak bisa lu kayak lu ambil rambut gue, nggak bisa gitu. Terus kayak gue langsung masuk lah mandi. tapi dia nggak ngikutin aktivitas kan? Enggak. Bisa masuk kan? Vita, ini lu kan Iya, gua. dari rambut tuh dari tadi ngeliatin dia tuh dia nggak fokus banget gitu kan. Ini lu kan. Tahu nggak? Kenapa? Gue nggak fokus sama itu. Oh, jangan. Bukan makanya itu, gue nggak mau bilang itu. Apa? Yang tadi ini bilang yang adanya kan ada di belakang ini. Ada. Terus dia tuh pindah ke situ. Kok bisa? Yang nggak tahu. Iya, ada. Lu tau gak? Gue udah firasat kalau aku di situ aja. Itu tuh ada situ, tapi tuh gue kayak ya udah. Ada, di sini tuh ada. Pasti ada. Di depan itu pun ada. Masalahnya pas banget ya. Gue ngerasanya tuh ini anak gak fokus. Malah pas dia ngomong kayak gitu kok ini Evita bukan nih. Masalah tuh gak ada yang bisa ngelarin kan kalau yang Iya, tadi matiin dulu dah. Nah, lanjutin cerita yang tadi ya. Enggak, tadi dulu. Lu ngapain sih? Ini gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kita orangnya cewek cowok. Hah? Cewek cowok. Cewek. Jadi gini guys. Tadi kan sebelumnya gue cerita kalau adek gue itu sebenarnya juga bisa ngelihat, cuman sekarang dia tuh udah nggak bisa ngelihat kayak Evita. Ya. Dulu kamar gue itu ada di sebelah sini, dan biasanya jendela kamar gue itu selalu langsung kebuka ke belakang, dan adek gue itu selalu nanya itu di belakang ada siapa. Karena gue nggak bisa lihat, ya gue pikir ya karena gue nggak bisa lihat ya udah kenapa gue harus ini. Cuman ternyata Evita bilang kalau yang di belakang itu masih ada dan dia pindah ke tempat kita yang lagi syuting sekarang. Di depan. Iya. Kalau sebenarnya itu memang udah lama berarti kan adek gue sama Evita ini umurnya sama. 17 tahun. Dia berarti sudah 17 tahun ada di sini gitu dan selama Lebih lama sih. Iya, lebih lama sebelum gue tinggal di sini. Iya, sebelum gue ada di sini, dia udah di sini. Iya. Karena emang tempatnya di sini. Iya. Karena ya kebetulan rumah gue pindah ke sini itu gue 2000 berapa ya, pokoknya gue dari SMP udah di sini gitu. Ya memang dia ada di sini. Kalau gue dibilang ini kalau kamu mau lagi Ini masih ada. ya, kalau dibilang ngeganggu apa enggak selama 17 tahun itu ya gue ngerasa nggak ada gangguan apa-apa gitu. Terus tadi kita ngobrolin apa sih tuh tiba-tiba? Gua nggak fokus. Oh iya, tadi soalnya si Evita tuh sempet nggak fokus, Nisa bilang dia ternyata ada itu ya kan? Ya karena kayak salfok aja gitu, Iya, kayak ada gini. ada gua terus tiba-tiba di belakang tuh kayak ada apa gitu kan. Ya soalnya gua perhatiin dari tadi lu kayak gitu. Soalnya baru-baru ini gua ngeliat orang kok nggak Matanya kemana-mana ya? Iya, kok nggak terlalu gimana sih ngobrolnya, kayak enjoy. Gua jadi nanya itu kayak enjoy gitu. Nah terus Aja. kan tadi pertanyaan gue pas kamera ini mati pernah kemasukan atau enggak? Lu bilang pernah kan? Pernah. Nah itu kayak
Kan kalau orang kemasukan kan kayak marah-marah gitu, wah gitu tuh. Diceritain. Tapi ini yang tahu kan hantunya itu dari cerita dulu ya. Hantunya dari nah itu tuh gue latihan nari sampai sore, sampai rumah tuh maghrib. Itu pas hari Rabu. Nah Rabu itu latihan dari maghrib, capek, cuci kaki langsung tidur, nggak mandi dulu. Abis itu besokannya tuh pas mau tidur itu nggak sholat isya kan, kayak badan tuh udah berat, udah ngantuk tidur lah. Abis itu paginya mandi, terus sekolah, abis itu pulang lagi main. Jumat kan main, Kamis itu main, pulang sekolah, pulangnya juga maghrib sampai rumah. Itu pun cuci kaki doang, abis itu langsung tidur. Cuci kaki, nggak makan, nggak apapun, tidur. Abis itu malam-malam kan jadi hening. Oh iya deh, kayak apa ya, tidur. Terus tiba-tiba Lupa gitu aja? Lupa atau ngerasa kayak ada yang masukin? enggak, kan dari hari Rabu ngerasa berat. Terus kayak iya dadanya sakit. Terus pas malam-malam jam berapa ya, jam 1-an itu kan otomatis malam Jumat. Nah malam Jumatnya itu pas banget Kliwon. Terus? Nah abis itu tidur gua tuh bareng adik gua di tengah. Terus pas bangun itu sakit dong dada sini. Nah setiap sakit tuh gua nangis terus adik gua bangunin kayak Pin panggilin ayah Pin gitu. Terus dia tuh bukan manggil ayah gue, tapi malah manggil kakak gue. Jadi kayak teriak-teriak gitu. Terus ayah gue bangun dari rumah samping gitu. Terus kayak masuk ke dalam, kenapa? Nih Kapita inian, apa namanya, dadanya sakit, nangis terus gitu. Terus dibangunin, terus kayak dipijitin. Tapi pas dipijitin itu kan ayah gue baca-baca gitu kan. Di dalam jadi mijitin nih, baca. Nggak gitu dong. Tolong dong. Lagi serius banget ini coba ini. Excited banget dong. Tadi gue ngambut banget, kan gue excited nih. Kayak apa ya, dibacain gitu lah pokoknya. Ada bacaan lah ya. Iya, terus di dalam hati gue tuh kayak emang ngerasa ada 2 orang. Dalam gue kayak, Satunya Evita, satunya orang lain gitu? iya gitu, kayak "Ih, siapa sih gitu. Cuma tuh kayak ngerasain sakit, jadi nggak bisa nanya-nanya gitu. Ayah gue sambil bacain, mijit-mijitin gitu, terus di dalam hati gue tiba-tiba bilang gini, apaan sih, baca apaan, salah-salah begitu kan. Terus abis itu gue mikir lagi, kok gue iya kayak dipusing banget gitu loh, kayak apaan sih. Terus kayak masih ngerasa sakit gitu. Terus ayah gue baca-baca, gue kayak mau ketawa-ketawa gitu. Terus abis itu di Ya terus mereka harus gimana? Parah banget ya dia nih. Kan mereka lagi dengerin. terus kayak Gue sugesti lu. nanti nggak bisa tidur. Iya, jadi gue sugesti. Tapi jangan gitu sayang. Lu tidur sendiri nggak? Sama kakak. Shaila tidur sendiri nggak? Aku tidur lagi. Dia berdua. Jadi Terus. suruh pindah ke depan karena udah diteleponin sama orang pinter gitu. Emang udah beberapa kali ke rumah gitu loh. Terus pas itu gue Sorry, di rumah nggak ada yang bisa ini? Sembari. Iya. Nggak Nyokap? ada. Mama malah nggak bisa ngomong. Oh, iya terus panggil orang pintar. Iya, datang. Nah, habis itu ya ngobrol-ngobrol biasa dulu, guanya masih nangis gitu kesakitan. Terus dia bilang ada nih. Terus dia bilang juga dia nanya ke gua. Inian apa namanya? Kenapa gitu. Gue cuma bilang kayak nih, kayak karena nggak bisa ngomong gitu loh. Oh, jadi mungkin suaranya lu gak bisa ngomong ngeluarin suara asli Iya, ya gitu ya? iya katanya cuma kata ayah gue juga cuma bilang, nggak bilang sih, kayak cuma isyarat gini-gini, nggak gini. Padahal gue bilang. Kata di dia gua. coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Prabowo Gibran. Nah, berarti kronologinya dia itu ngikut lu dari Jadi Dari yang hari Rabu. ngikut ke rumah. iya masuk juga bisa karena
yang masuk ke rumah bisanya tuh gara-gara nempel. Kalau dia iya ke nggak bisa bawah. siapa yang datang masuk gitu nggak bisa. Nggak dari bisa. rumah. Oh, Kalau dari- gitu. dari Bisa. kita baru bisa. Bisa. Cewek cowok? Hah? Cewek cowok? Kan ini cewek. Nih, cerita dulu. Enggak kalau yang ini. Kalau yang ini. Cerita dulu. Oh iya, cerita dulu silakan. Jangan Karena- yang lucu. Karena ini yang ngikut ini ada 2. Oh, Sekaligus nempel 2 gitu. lah ribet juga ya. Itu maksudnya 2 orang, ada jadi 3. Nggak tahu, gue juga cuma bilang 2 gini, 2 gitu. Terus kayak apa namanya? Pas pertama ruqyah gitu, itu ruqyah biasa doang kayak kesakitan gitu. Tahu kan? Iya. Kayak ruqyah biasa kesakitan. Udah tuh, udah tenang di diri gue juga udah enteng gitu. Tapi tuh di guenya tuh kayak pas ngeliat orang pintar ini, dia tuh kayak gue kayak ketawa-ketawa gitu. Iya, dia terus dianya ngenotis, orang pintarnya ngenotis gini. Masih ada ini, masih ada gitu. Terus abis itu kayak gue tuh posisi di rangkul ayah gue gini kan. Terus kayak di mukanya dipegang gini, di apa kayak dibacain lagi. Terus guanya bukan kayak awal, tapi malah ketawa ngakak banget, kayak ketawa bebas gitu loh, kayak gimana ya, ketawa kenceng banget. Iya, kenceng banget, kayak lepas banget gitu. Terus abis ketawa kenceng gitu langsung kesakitan kayak wah gitu. Ngerti nggak? Buset. Kalau kesurupan itu diri lu ada di situ atau ke maksudnya kayak Iya, itu tuh pertanyaan gue juga tuh. Kalau kesurupan, diri kita tuh kemana ya? Ada, Heeh. cuma itu tuh kayak ketimpa sama yang lain gitu loh. Karena gue nggak tahu ya, kalau gue ngerasanya itu kayak lu ada di dimensi yang lain. Ini bayangan gue aja ya, kalau lu lagi kesurupan misalnya ada yang nempel nih. Jadi kayak diri lu yang nggak kelihatan itu lagi berantem sama setan lu yang nempel gitu. Iya, karena kayak dibilang juga kan harus ngelawan, Iya. biar dia keluar gitu. Tahu lu bocah 2 nih. masalahnya gue tuh di sini kalau misalnya lagi ada tewan gitu gue kayak apa ya kayak mikir kayak Mikir matanya. Nah, masalahnya di sini laki dia dong nih. Udah gitu gue orang ngerti lagi. Dia bisa tahu loh kita penakut apa enggak. Emang iya? Jadi dia bilang gue takut, penakut ya. Iya, cuma dia kalau takut merinding terus kayak agak geter-geter gitu, nggak kayak tangannya tuh nggak bisa diem. Nah, karena kayaknya seru nih. Lu bisa baca kita satu-satu nggak? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Maksudnya? Bukan kayak, Bacanya kayak iya kayak ngelihat, orang kayak gitu. iya kayak gitu. penakut gitu. Iya, Asia gimana, Shaila gimana, gua gimana. Kayaknya Shaila banyak yang disembunyiin tuh. Kamu tahu? Kayak ada yang disembunyiin aja gitu. Di mana sembunyiinnya? Eh, Maksudnya tentang hal apa? Iya tentang hal apa? Apa nih yang nggak tahu? Nih pokoknya ada yang disembunyiin ya. Yang Iya. disembunyiin sama dia gitu. Ada banget yang disembunyiin gitu loh. Kalau gue Apa ya? Nggak tahu, nggak kenal. Maksudnya tuh kayak gue cuma bisa inian tuh kalau kayak udah lama tahu karakternya gitu baru kayak beberapa hari ketemu gitu mungkin. Nah kalau gua kan lu sering ketemu gua tuh. Apa ya? Bingung. Tidak pusing gak sih kalau mikir kayak gitu? Iya tahu, bingung tahu di otak tuh tiba-tiba kayak ngeblank gitu mikirin. Tapi kayak ada nggak yang mau ngomong ini gitu ini? Ngomong apa? Iya maksudnya Baca pikiran. bukan. Sebenarnya di pikiran tuh ada yang dibayangin, cuman nggak bisa keluar gitu kata-katanya. Iya. Oh Lebih gitu. tepatnya sih kayak gitu. Oh. next. Next. Kalau Kak Andrea penakut nggak? Hah? Kak Andrea penakut nggak? Bener. Kayaknya dia lebih ke kayak bodo amat. Iya bener. Sama setan pun bodo amat. Benar Lu emang. kalau berteman gitu misalnya pengen main sama dia terus lu kayak kesadaran kan lu udah tahu nih terus lu kayak kemarin mau males gitu. Ada Oh ada. ada kayak tiba-tiba kayak ngejauh aja daripada kayak gitu. Itu ada. Nah, Tapi kalau di sekolah masih suka digangguin nggak? baru kemarin enggak sih. Kemarin-kemarinnya lagi Nah, gue ya lagi makan lagi nggak apa-apa. ke kamar mandi lagi pup karena kebelet banget. Kamar mandi atas kan ada 3 tuh gini, ini kaca kan. Di sini tuh mati lampu, Yang tengah mati lampu. yang pojok sana Yang dekat tempat wudhu. bukan sana Oh. yang langsung Iya. Yang Itu tusuk mati sate ya. lampu. Iya.
yang tengah itu kan lampunya kedip-kedip terus kayak emang tempat Gitu. iya yang aman kan paling pojok Iya, kan. benar. Nah, gua tuh kalau lagi buru-buru gitu emang nggak ngehirauin dia. Terus pas gua masuk ngadep ke atas, anjir, ada lagi, gua malu banget. Tapi lu bukan takut gitu? Hah? Tapi apa enggak tuh atasnya di mana? Kan itu kan kotak ya, Heeh. di atas sana. Jadi ini kamar mandi atas bak keran di atas itu. Yang kata ada cahaya Oh, itu. itu lu baru masuk atau udah masuk ya? Berarti? Baru masuk, gini kayak anjir lah gitu. Oh, terus. Nah, biasanya itu setan adanya kalau nggak di tengah, di pojok sana. Karena kayak emang ramean di yang terang ini nggak sih, orang-orang sering ke situ. Nah, tiba-tiba dianya ke situ, guenya kaget kayak kenapa sih harus di situ gitu, gue mau pup gitu. Dia tuh bentukannya apa ya? Kayak ya orang sih, orang terus dia nempel kayak cicak cuma punggungnya yang nempel gini, jadi dia gini. Mana gue sering berak lagi. Lu di mana aja sih? Kayak Itu loh yang paling terang deket inian, Iya, gue tahu deket yang air wudhu kan. iya deket air wudhu di situ. Gue sering berak tuh. Karena paling terang kan. Iya, tapi gue tuh kadang kalau misalnya itu gue kalau misalnya dia udah dipakai ya udah gue seadanya. Kayak gitu, tapi gue kan kalau misalnya gue kan udah sering sendiri gitu kan di rumah ya. Jadi gue bodo amat gitu loh. Iya sih. Iya, jadi gue apa ya? Ya udah lah, seadanya aja. Cewek cowok sih? Ah, cowok. Mati. Oh, cowok. Cowok. Mati enggak? Ih, dia enak banget di situ. Oh, bukan. Iya, dia mau ngasih. Iya, lu pada ganti baju kalau habis olahraga. Iya, lu jadi setan aja. Anjir. Jadi setan aja udah enak lu. Terus Nggak ganggu kok. Enggak, tapi emang tempatnya tuh kalau nggak di tengah, di pojok sana. Pindah-pindah. Iya, pindah-pindah. Kayaknya kan juga rata-rata pindah-pindah. Enggak di situ-situ. nggak di situ-situ. Dia yang penting. Sama pas Kalau lagi ini di lapangan gitu. pas ini apa namanya? Pas gua di Rukyah itu kan ngomong katanya di sekolah. Hmm. Gitu. Terus si orang pintarnya ini ngomong ke gua kayak ngomong-ngomong kayak tentang mistis gitu. Terus gua nggak boleh ngelihat ke bawah pas maksudnya kayak di lantai 2 ngeliat bawah gitu nggak boleh. Oh. Terus ngelihat di kali depan Oh, Hah? itu juga dilarang banget karena nanti kalau gua ngeliat langsung nempel dia. Karena Kok bisa emang gitu kayak ya? dia tuh ngenotis gua kalau gua bisa ngeliat dan gua mudah diituin. jadi kalau misalnya orang yang nggak bisa Gak apa-apa, makan, cabut aja. Gini apa ya? Ntar kalau Kalau- itu panas kali dia. Kalau orang yang bisa lihat sama yang nggak bisa lihat itu lebih diganggu orang yang bisa lihat malahan. oh, biar apa namanya dia tahu ya. Dia caper sebenarnya kayak caper gitu. Jadi kayak, ih dia bisa lihat nih, berarti gue harus nunjukin ke dia nih diri gue Iya, kayak gitu. kayak Lu bisa anak-anak kalau gitu misalnya dia kayak gitu. banget, apalagi yang Jadi apa? Lemah? Jadi sengaja gitu ya dia. iya Jadi kayak lemah. lemah gue nya. Energi. Oh. Iya, karena lemes energinya banget. dia diambil si orang itu, si setan Si itu. setan. Kan caper. Caper. Iya Oh. kayak Iya sih, tiba-tiba gua pernah dengar sih lemes kalau hal-hal gitu. itu. Kalau orang yang bisa ngeliat itu energinya lebih tinggi karena makanya kenapa orang si setan ini demen ke orang yang bisa lihat karena dia mau ngambil energinya ya kan. Iya. Makanya kalau orang kita bego nggak bisa lihat gitu nggak bisa lihat dia kayak Udah, bisa apa sih aja. gitu kan paling juga ujung-ujungnya takut karena kita nggak bisa ngerasain dia kayak gimana. Kayak gitu sih lebih. Boleh nanya Gitu. nggak? Pernah nggak sih lo ngerasain energi dia? Misalkan yang di sini nih, Hah? kan dia udah lama nih di sini. Ngerasain kayak dia tuh dulu kenapanya sih bisa dia kayak gini sekarang gitu. Enggak kan dia secara ini bisa nggak kira-kira? Kalau enggak maksudnya kayak pernah nggak sih ada yang nemuin kayak gitu? Kayak lu Misal, iya, lu orang tanyain. nih ketemu si orang lu sih ketemu si setan nih. Mm-mm. Kan ada orang yang bisa ngerasain energinya. Oh dia dulu kayak gini tuh karena kecelakaan kayak gini. Iya, nyari tahu Gitu. story-nya gitu. Story-nya dia dulu tuh kenapa bisa jadi kayak gini? Iya, iya, iya. Kadang ada yang tahu historinya, kadang nggak. Ada yang pernah? Ada pernah. Pernah. Berarti kalau misalnya mau tahu si story-nya dia, kita harus ngobrol dulu kan sama dia. Kamu kenapa kok Nggak, bisa gini? Hah? ngeliat aja kayak udah tahu itu. Oh gitu. Kayak udah tahu. Oh dia abis ini, dia abis ini. Pernah. Kayak apa contoh? Kayak orang bunuh diri. Orang bunuh diri itu dia bakal ngulang lagi di hari itu juga. Maksudnya?
kayak misal bunuh diri di jalan, nabrakin gitu. Di tanggal misal 22 gini-gini, April gitu. Dia bakal ngulangin di hari itu juga, tanggal itu juga, bulan itu juga. Oh, jadi setahun sekali dia ngulang gitu? Iya, karena nggak bisa Dia itu. ngelayain ulang tahun kali gitu ya? Ngerayain. Tapi itu lu kan tahu story-nya berarti dong. Mm-mm. Itu lu ngerasain sakitnya dia kayak apa nggak, atau kayak pas kejadian itu seakan-akan itu tuh diri lu gitu? Yang pas inian LDKS LDKS lu di mana ya? di TNI gitu. Oh iya itu gimana tuh kan lumayan tuh. Horor tuh. Tapi di situ kan kayak gue nyembunyiin kalau gue bisa lihat. Caranya gimana? Jangan nyembunyiin aja, nggak cerita-cerita. Oh. Tapi Nah, berarti ini ntar tahu dong. enggak, karena udah sih udah banyak yang tahu. Oh, udah bisa banyak yang lihat, tahu. Ya. Cuma ya. Kayak Bunda udah tahu. Bunda tahu. Bunda siapa? Bu Christine? Enggak. Oh, enggak. Oh iya? Iya. Iya, dia orang Minang. Oh, nggak tahu. Jadi kita panggilnya Bundo. Kalau tahu bukan kayak gitu udah. Bukan kepo, aku tau berapa? Jangan. Kamu jangan di sini ya. Iya. Bahaya. Terus lanjut. Lanjut. Ya kalau ngomong detik. Apa? Tapi kamu ada pantangan nggak sih? Lu ada pantangan nggak sih? Misalnya kayak orang pintar itu bilang, kamu jangan keluar malam Jumat Kliwon gitu, kamu jangan keluar Iya. jangan keluar sendiri atau Enggak. jangan pakai baju warna ini Oh, gitu. nggak Nggak ada kan? Cuma kayak basic aja, kayak jangan kebanyakan pikiran, jangan Aduh, gue pergi lagi dah. ini apa namanya, kalau kebanyakan pikiran terus gua tuh kalau kebanyakan pikiran ngelamun gitu loh. Oh, juga Iya, tadi dia ngelamun. gue tuh enggak Itu nggak boleh, semua orang malahan nggak boleh. Gak cuman di apa namanya, gak cuman di sini doang, maksudnya Takutnya nggak ya, cuman hari ini doang, Iya. tapi sebelumnya juga kayak Emang di dia sekolah, emang- kayak tadi tuh ya kan. Iya, tadi tuh dia beda banget. Tapi emang kayak gitu loh, kalau misalnya nih kayak Evita ngomong ke gue kayak Heeh. lu gede banget, itu bakal kepikiran terus. Nggak bisa nggak kepikiran terus kayak di masalah pasti keinget terus kayak anjing, kayak kesel gitu terus keinget terus kayak masih banget. Iya, tadi tuh soalnya dia sampai gue nanya kan sama kelasnya, Asya mana dah? Tadi pagi kayaknya gue lihat gitu. Oh no, lah ngapain dia di pojokan gitu? Pojokan sendiri begini. Apa pak? Sebenarnya itu nggak boleh banget tahu, apalagi kayak posisi badan lagi capek, banyak pikiran terus kayak pikirannya kosong gitu. Kenapa? Pikirannya kosong gitu, itu nggak boleh banget. Dia tadi LDKS nah. Iya, LDKS kan. Itu pas api unggun. Oh iya. Sebelum api unggun itu kan kayak ada halang lingkar. Iya, yang Terus diganggu-ganggu. itu kan ada pocong yang Iya, sengaja dituin. heeh. Nah, gue liatnya di bawah, tau nggak sih yang buletan itu? Tong, yang kayak tong ya? Iya, di balik tong itu kayak ada yang ngegeletak putih. Beneran ya? Iya. Tapi kan gue tipikal orang yang kalau kaget diem aja gitu loh, nggak kayak heboh gitu. Gimana sih ya? Iya, Terus dari dulu terus kayak oh asli gitu, itu palsu. Terus kayak ada yang narik-narik gitu kan. Tapi pas sebelum lu tahu kalau yang ada geletak itu lu yang ngerasanya yang dilempar itu asli? Biasa aja. Oh biasa aja? Biasa aja, karena Oh berarti lu bisa ngerasain ya kalau itu mainan, kalau itu asli gitu? karena beda. Oh beda. Kayak apa ya, bentuknya juga beda. Oh. Sebenarnya hantu yang di film-film itu lebih serem, tapi ada yang di asli serem, cuma kayak yang di hantu tuh terlalu serem gitu loh. Gimana? Yang di film itu lebih serem daripada yang lu lihat yang atau? buatan itu lebih serem. Iya, yang Dibanding buatan itu aslinya? iya. Oh gitu, yang buatan itu lebih serem daripada yang... Seserem-serem yang di horor. Iya tapi ada yang serem juga. Iya, tapi ada kali. Ada, cuma kayak nggak semuanya begitu. Oh gitu. Berarti kalau misalnya lu kaget aja diem, misalnya lu kaget, berarti lu udah ngerasa apa sih namanya, orang-orang udah notice dong kalau misalnya dia tahu. Iya, pernah nggak kayak gitu, kayak tiba-tiba lagi gitu sendiri gitu? Pas nari terus Hah? Pas nari kapan? pas nari di aula lah. Oh. Terus inian apa namanya, si teman gue bilang kayaknya lu bisa lihat ya. Iya gue bisa lihat karena mata lu kemana-mana gitu. Kayak tadi si kainnya. Coba nih mata gua kemana-mana, saya lihat nggak ya? Mata lu apaan gitu? Jadi kita horor sedikit. Jangan tahu lu capek.
Iya, jangan tegang-tegang amat. Ntar lu nya nggak bisa tidur, gue tahu kan. Gue tuh ke dia pengen nanya banyak anjir, ntar ini ya. Kayak ini yang temen gue di kelas, gue cerita yang di toilet itu. Enggak, yang rambut gue. Tiba-tiba dia besokannya mimpi, dia datang ke rumah gue, ke tempat setan itu duduk. Terus dia duduknya gitu juga? Enggak tahu, dia cuma cerita gini. Si Anjali, Pak? Bukan. Oh, bukan. Nikmah. Oh, Nikmah. Nah, terus dia bilang kayak gue semalam mimpi lagi yang hantu lo yang rambut itu duduk gitu. Karena gue ceritanya tuh itu hantu kan di samping pintu depan rumah. Itu tuh di bawah gantungan yang bulat. Nah, si Nikmah ini dia malah ke situ pas mimpi. Kayak ke situ dia ngomong gitu. A few moments later. Itu di cerita kita tuh pada ngomongin tentang itu. Nah dia cerita katanya di sana di rumah dia tuh emang banyak katanya. Itu cerita-cerita kayak gitu. Oh, nggak tahu. Nikmah, rumahnya Nikmah. Gue ngomong apa ya? Nah, terus yang pas api unggun, Oh iya. Di situ banyak banget. Itu dulu apaan ya? Kayak itu enggak, yang tengah aja nih yang gede, yang lampunya gede. yang Ya udah. apa ini ya? Selalu mikir dulu. Api unggun kan di tengah lapangan itu kan. Iya. Belakang itu tuh kayak ada apa sih? Itu kan lapangan tembak itu dia. Tempat kalian api unggun itu tuh lapangan tembak, dia modelnya tuh lurus panjang gitu. Iya, tapi di belakang itu kan kayak Iya, ada tembok gitu kan. uh. Nah, belakangnya lagi itu katanya TNI itu kuburan, bukan kuburan. Nah, gue dilihat itu ada kayak cewek-cewek pemuas gitu loh pada zaman itu. Tahu kan kalau Iya, Iya. cewek-cewek itu. dulu kan ada kan Iya, di masa itu. kayak pekerja seks gitu loh. Oh, CCWO. Iya. Iya, kalau sekarang istilahnya gitu. Iya, sekarang Gue gak ngerti soal pemuas tuh apa? Dia memuas nafsu Iya, pada zaman itu cewek-cewek. Nah, gue tuh ngerasain gitu loh, jadinya ngerasain kayak sakitnya dia, hawa-hawa dia di situ. Sakit di mati pas dibunuhnya. Maksudnya Pas dia lagi begitu. itu juga gitu, sakit pas lagi di itunya atau Enggak sakit. mati? Bukan mati bukan sih. tersiksa dia. Siksaan dia di dunia gitu loh, Iya. bukan pas hal gitu-gitu. Oh, iya. Lagi dia kan jelas Lu dari Ribet. Bingung. Oh gitu. Dia bisa ngerasain sakit kayak apa? Waduh, serem juga. Oh, berarti Kalau gitu gue juga bisa pro dong. anjir, gua diam dulu lagi. Ya enggak, itu bercanda. Ketemunya sama Adrio. Aduh, takut banget lagi. Gila, itu pikiran kita aja berarti enggak kan? Enggak, cuma kayak ngerasain sakitnya dia pas di dunia gitu loh. Oh, berarti Seru-seru. kayak orang bunuh diri, berarti lu juga bisa ngerasain loh kena bebannya dia dulu, kenapa akhirnya dia bunuh diri. Pikirannya sih, lebih ke pikirannya kayak stres gitu, jadi ikut-ikutan Gue stres. pernah denger orang nggak pernah denger sih dari film lu tau yang YouTube jurnal Psyche. Oh, iya. Dia kan emang rata-rata bisa ya. Setahu gue pernah dengar cerita dia kalau dia ngeliat orang bunuh diri itu misalkan kita langsung eye contact. Nah dia tuh langsung bisa ngerasain sakitnya dia waktu ngiket talinya kayak apa gitu. Makanya gue pengen penasaran sama lo, apakah lo ngerasain kayak gitu juga apa enggak gitu. Kalau bunuh diri ngikat enggak. Kalau gue kayak ngerasain di pikirannya dia gitu loh. Bebannya dia Iya. kenapa ngelakuin hal itu. Iya, karena kan orang bunuh diri pasti salah satunya karena stres pikiran. Iya. Dan akhirnya dia ngelakuin itu gitu. Bahaya tuh. Iya, bahaya. Tapi gue jadi kayak kalau misalnya gue banyak pikiran gitu, gue lebih kayak nulis gitu loh. Tapi Iya, bagusan kayak gitu. tapi nggak bisa ngeluapin semuanya. Pakai aja bahasa sendiri. Memang kalau kamu kalau Asia mikir nggak akan kebaca sama orang ya lebih bagus, tapi cara ngungkapinnya kan kayak gitu. Terus sekarang kalau misalnya keinget pikiran omongan orang tuh gue kadang nangis tau kayak Ya sama lo doang, gue juga kali mau dikata. Makanya sebenarnya semua isi Pinterest gue tuh itu tuh keluh kesah gue sebenarnya, apalagi Spotify. Itu tuh semuanya cuma keluh kesah gue doang. Spotify gitu. terus nih gue kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu gue tuh mikir dia ntar orang kayak gini, jadi tuh gue pengen kayak bikin kayak Pak Andri nih
tapi kayak ntar orang kayak gimana. Tanya deh, tanya ke Andri deh. Kata-kata yang gue punya, kadang kan gak ada yang dia ngerti, cuman gue yang ngerti. Iya. Karena gue buat itu yang buat diri gue doang kadang gitu doang. Lu punya kondom gak sih? Ini yang pas gue kesurupan itu si orang pintar ini tuh bilang juga kalau gua kayak ada keris itu dari mbah gua. Apa lungsuran apa sih lungsuran? Oh, itu kali yang dimaksud Asya. Iya. Iya turunan dikasih keris. Oh, pegangan lu cukris gitu. Iya, tapi gua nggak tahu di mana itu. Duh. Panas nih, Syaila. Matiin aja dulu. Jadi dia pegangan kan ada yang kayak Ya, bukan keris. QR anjing. Curis. Saya. Kasar tuh ini kalau kita. Oke. Berarti keris itu suka dibawa-bawa ke sekolah? Ya nggak tahu lah. Katanya pegangan kayak. Kan gitu, siapa tahu kalau mau itu. Untung keris itu tidak jatuh di tangan orang yang seperti ini ya. Tapi ini yang mbak gua kan emang cukup pintar banget kan di apalagi. Oh, ini rapotnya bagus tuh pasti. Capek. Kayak aduh dia tuh Apaan sih? Ini telat banget tadi. Sampai loyo gitu. ini kan apa dia tuh pintar. Terus dia tuh pernah ke luar negeri buat ngobatin Wih. yang perang gitu. Jadi emang udah lumayan pintar. Terus ngirim karena di dunia permajikan ini Bahasanya anjay. Magic. kalau orang yang ngirim-ngirim satu pulau itu gampang. Hah? Gimana? Iya kayak ngirim santet lah. Itu satu pulau gampang tapi Oh. kalau ngelewatin laut itu udah susah Iya. banget. Gue pernah dengar ada waktu itu di mobil dia mau ngirim santet tapi lewat itu nggak bisa. Dia harus gimana caranya nggak lewat laut. Gitu. Kalau udah ngelewatin laut itu Udah susah banget. Itu yang gue bilang. emang di kata satu. Pesawat pakai kargo. Itu yang gue bilang nih sama lu. Gue pernah ngomong nggak sih sama lu kalau di bahasa orang pintar minum tolak angin. Enggak, siapa sih? Jayus berarti kan. Orang pintar minum angin. Minum angin. Kalau di bahasa orang pintar kan santet. Waktu itu kan gue pernah bilang sama lo ya, di bahasa fisika, santet itu ada namanya entanglement. Yang dua partikel bisa saling berhubungan tapi nggak ada ininya, nggak ada talinya. Iya, kalau gue waktu itu kan lagi mempelajari fisika ya, cuman karena suka aja sama alam semesta, tiba-tiba keluar tuh entanglement, santet itu ada, tapi kalau di bahasa fisikanya entanglement. Gitu. Jadi sebenarnya dia hubungan antara dua partikel sih. Gitu. Jadi bisa berkomunikasi dia nih. Kalau santet itu kan kita ngirim ini ya, ngirim apa namanya? Kayak sakit lu gitu. Dia begini ya. Gue tau. Maksudnya kayak minum sakit. Maksudnya dia tuh kayak abis minum kayak mau keluar angin gitu loh. Maksudnya diginiin biar lancar. Nah, kalau enggak es teh manis coba. Es teh manis coba. Gak dia bilang. Aku pas di Rukia tuh gue gak mau. Tapi untung lu pas lagi kayak gitunya enggak pas lagi pemilu gini ya. Kalau lagi kayak gini bahaya. Soalnya kan di sekali tadi tuh sekali udah tuh gini. Kayak gitu lah. Terus kayak, dipilih lagi masih. Maksudnya kayak sakit gitu loh. Aku jangan dong. Enggak kok, enggak. Gue tuh takut, beneran takut sama kayak begitu-gituan loh. Maksudnya begitu, apa namanya, kayak santai-santai gitu. Bahkan gue bukan benci sih, enggak apa ya, males banget. Iya, nggak suka. Kata Kalimantan atau enggak Jawa. Nah, kenapa Dia emang? tahu Kalimantan kuat banget. Gusti kan orang Kalimantan. Gue sebentar dulu. Enggak. Gusti kan orang Kalimantan. Nih gini, jadi tuh aku punya tante tuh kayak apa sih ini? Woi, muter-muter gitu nah ini tantenya ya. Tantenya suka muter-muter. Gitu. Dia kayak ada tante gitu. Nah, dia nih dulu kayaknya tinggal di Kalimantan. Nah, dia disukain sama nih cowok. Nah, nih cowoknya ini kayak suka gitu lah, suka sama nih tante gue ini. Tapi tante gue ini nggak bisa suka balik mungkin ya. Karena Karena
suku ya atau apa? Kurang tahu. Tapi nah habis itu mungkin nih cowok benci, dia kayak nyumpahin gitu, benar-benar nyumpahin. Jadi tuh dia pas dia udah nikah, dia bakal benci sama suaminya sampai sekarang, sampai suaminya stroke. Itu tuh dia masih benci banget sama suaminya. Jadi tuh nggak bisa apa ya? Ini ya? Iya kayaknya tuh digigit, tapi gue nggak ngerti. Ya di pelet ya? Ya, tapi Kalau di pelet nggak tahu sih. Sama- Dia dibenciin gitu. Sama ini lo tau nggak? Pernah ini nggak Evita? Ya jadi guys, kita sempat berhenti karena tadi azan maghrib. Kita juga lupa tadi tuh karena pas dia lewat lagi dah. Pas apa namanya? Pas kita lagi ngobrol, pas azan pas selesai ini record, kita juga ngobrol banyak. Jadi kita sempat lupa tuh apa yang kita obrolin sebelumnya. Iya. Berarti kalau lu udah Ya berarti ya sebenarnya prinsipnya pada dasarnya kita tuh sebenarnya hidup beriringan sama orang yang kayak gitu, sama makhluk-makhluk yang kayak pasti. gitu. Cuman karena bedanya gua dan yang lain nggak bisa merasakan atau nggak bisa melihat, Evita bisa gitu, bisa melihat dan bisa merasakan. Cuman kan ya itu yang tadi lu bilang ya, ada dia tuh sebenarnya ada yang mengganggu, ada yang Iya. mengganggu nggak sih? Ada yang mengganggu, ada yang biasa aja, itu ada yang iya, ada yang kayak usil, ada yang emang biasa aja gitu. Terus ada nggak sih pengalaman yang menurut lu apa namanya itu tuh kayak ini gue nggak mau datang ke sini lagi deh gitu, ada nggak? Ke mana ya? Misalnya menurut lu itu kayak nyebelin banget gitu buat lu, ada nggak? Ke ini sih kalau akhir-akhir ini. Ya nggak akhir-akhir ini atau mungkin Yang akhir. pengalaman yang pernah lu selama 17 tahun ini gitu. Entah pas sekolah kayaknya gue di SMP nggak mau ke ruangan ini lagi deh gitu, atau pas sekolah gitu tuh. Aja deh, akhir-akhir ini gue nggak mau kok ngelihat atap plafon tuh yang di atas kan ada tangga tuh yang iya. buat ngeliat. Gue nggak mau lihat itu lagi. Oh gitu. Sumpah serem banget di situ. Oh begitu. Itu lantai berapa? Itu aula, Oh aula. plafon aula Iya itu iya loh, iya. yang ada tangga. Yang panggung. Belakang panggung. Oh iya Terus iya. ada tangga kan itu. Iya iya iya. Ya di situ. Itu kamar. memang kayaknya tempat ini deh rame deh. Karena gue juga sebenarnya penasaran sama rumah gue yang di atas ini. Dulu tuh sebenarnya rencananya gue tuh punya kamar di atas ini, di atas ruang meja makan sama dapur. Bokap gue tuh udah bikinin spot kamar mandi satu dan ternyata nggak jadi. Karena ternyata untuk ngebangun itu butuh dana yang enggak, karena kan semua ruangan ini nih tadinya pokoknya segede ruangan ini nih, selebar ruangan ini itu tuh jadi 2 kamar. Nah cuman kan risik nggak jadi. Nah jadi ruangan itu tuh sekarang terbengkalai. Gue tuh sebenarnya pengen sih gitu, kayak bisa nggak sih dibersihin gitu, bisa nggak sih biar nggak ada gitu, tapi kan pasti ada ya yang kayak Ada gitu gitu. pasti. Jadi ya udahlah, pas lu datang ke sini ya udah gue ngerasa ya lu tiba-tiba ngingetin gue sama teman gue yang di Pekanbaru yang kalau duduk tuh dia harus begini karena dia nggak bisa. Dia tahu karena sebenarnya ini tuh sempit gitu loh, kayak jalan tuh harus minggir-minggir kayak gitu. Kayak ini temennya kakak gue pernah cerita kayak temennya ini indigo. Terus dia tuh sampai sekarang, sampai umurnya berapa ya? 24-an tahun ini kayak dia nggak bisa naik motor gara-gara indigo. Oh, karena dia bisa ngeliat. takut, Iya. takut kayak tiba-tiba ada yang nyelonong gitu kan, nabrak terus kita yang ngerem Iya. dadakan. Kayak gitu, kayak takut aja sih. Iya. Iya sih memang sebenarnya kayak gitu. Kalaupun kita sebenarnya kita semua bisa ngelihat nih kita lagi rame nih di sini nih. Cuman karena nggak bisa aja. Ada lagi nggak Evita yang mau disampaikan? Jadi tadinya tuh kita mau ngobrolin soal nari, tapi ya karena seru obrolannya, jadi ya udah sampai di sini aja podcast hari ini. Makasih ya udah dateng di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Dadah.